Itu sampai ada yang meninggal itu gantungnya itu di ujung pring petungnya itu loh, Mas. Kan pring petung mentiung tuh jujur banget itu matinya gitu. Logika berpikirnya dia coba lah mana. Pulung gantung itu gimana? Pulung gantung itu sebuah misteri atau mungkin sejenis makhluk apa Mas, astral apa ya? Boleh dikatakan seperti itu ya. Dari luar. Jadi kita bicara berawal dari Gunung Kidul itu kematian karena bunuh diri kan angkanya juga lumayan, Mas. Nah itu kalau dihubungkan dengan pulung gantung, masyarakat Gunung Kidul sebagian besar sudah mempercayai. Dan waktu kecil saya dulu bahkan orang-orang tua itu sering lihat dan saya pernah lihat sendiri. Itu pulung gantung itu bentuknya kayak siwur, Mas. Siwur itu ciduk ya? Ciduk. Jadi dari bulatan terus kayak ada apa? Gagangnya itu loh. Terus itu ada sinarnya, lampu kayak apa Mas, kayak balon udara lah Mas, kayak api ya bentarnya kayak gelap gede nih. Kalau besarnya itu ya tidak bisa ya, mungkin apa ya Mas, karena kan melayang Mas itu Mas. Apa itu betul melayang. Tiba ning pekarangannya ning kono bakal bunuh diri. Jatuhnya itu di suatu desa Mas, bukan kalau tibone neng desane awake dhewe berarti mungkin hitungan beberapa hari atau mungkin malam itu juga, kan malam biasanya Mas pulung gantung. Jadi ada yang bunuh diri gantung diri Mas. Jadi biar bisa dititani gini, misalnya pulung gantung itu ya kayak balon udara itu, tapi bentuknya yang kayak ciduk, kayak semur. Nanti tibone neng desa ngendi itu biar bisa dititani Mas. Mesti neng daerah kono bakal ono wong mati gantung diri Mas. Tapi Pak Gatot pernah lihat sendiri bentuknya waktu pernah lihat. Jadi atau kalau digambarkan tuh kayak gini loh Mas, bentuknya itu enggak jatuh. Nah, bentuknya itu kayak tali gini Mas. Kayak tali bentuknya gini Mas, tapi ada apinya. Kayak raket. Jadi tapi itu seru. Ono sing ngarani kayak jeduk, kayak siwur itu. Ono sing ngarani kayak tali jadi. Tapi itu orang tahu bahwa itu pulung gantung. Itu bisa dilihat semua orang ya kalau waktu ndangak kayak kita kabeh ngono atau hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat? Dia bisa dilihat, kalau menurut saya bisa dilihat semua orang. Waktu kecil saya sering lihat. Dan anehnya Mas, matinya itu kalau ada yang sampai mati itu jangan perso pring petung. Tahu. Pring petung itu kan dhuwur banget ya Mas. Nah, itu sampai ada yang meninggal itu gantungnya itu di ujung pring petungnya itu loh. Kan pring petung mentiung tuh dhuwur banget itu matinya gitu. Logika berpikirnya dia coba lah mana. Itu ada yang seperti itu Mas. Jadi itu benda abstral atau gaib atau gimana, terus sampai sekarang juga belum ada kepastian. Cuman masyarakat itu masih percaya. Masih percaya. Namanya pulung gantung. Pulung gantung ya ketika makhluk itu jatuh di suatu desa mana atau dusun mana, pasti di dusun tersebut hati itu ya mesti dibunuh. Iya, pasti akan ada kasus bunuh diri meninggal karena gantung. Tetangga saya, teman saya kan dapat orang semen. Kuwi dilalah IP-ne dhewe sing gantung ning emperan omah, padahal empere kudu cendi lho. Ya. Itu dekne wis ngerti nek meh mati.
nganti golek dukun tekan Magelang barang. Lucu lho iki. Nganti Iya. dene buat pager nganti berdukun ben ora mati bunuh diri. Ya, ya seperti itu. Jadi nek bosone wong Gunung Kidul Mas kalau sudah seperti itu. Orang yang meninggal karena Ulung gantung. ulung gantung itu wis merasa kesiwer Mas. Tahu Mas siwer Mas? Apa ya? Siwer itu bahasa sana yang artinya bahwa dia sudah masuk dalam jebakan tuh Mas kayaknya Mas. Siwer itu jebakan jadi dia tidak bisa keluar dari itu. Jadi kesiwer itu kayak wis kekunci gitu loh Mas. Oh, jadi ngerti ya nek arep mati gantung wis ngerti. Merasa sudah tahu, banyak kan sudah tahu. Maka matinya itu gantung dirinya itu kebanyakan itu tidak masuk akal. Seperti itu contoh yang saya sampaikan tadi, misalnya neng pucuk prik subur banget itu. Nah, kita berpikir neng pucuk wet pring itu piye? Tapi belum ada yang bisa menyingkap tabir itu sampai sekarang. Belum, ya Mas, belum ada. Belum ada yang mengungkap itu. Banyakan kan sekarang data yang diungkap ya karena mungkin orang punya masalah rumah tangga, masalah dan lain sebagainya, bla bla bla. Tapi untuk titik tentang ulung gantungnya itu belum ada yang mengungkap. Terus ada upacara khusus untuk menangkal ulung gantung tersebut tidak? Tidak ada Mas, belum ada. Cuman kan kemunculannya ya masih sering muncul tapi nggak seperti dulu. Kalau dulu sering. Katanya 8 tahun sekali pasti ada katanya. Oh nek dulu bahkan nggak nyampe 8 tahun, hampir sering itu. Nah sekarang itu kan karena apa ya Mas, faktor listrik sudah masuk desa itu kan, penerangan juga sudah mulai jadi orang nggak konsen lagi ke itu. Tapi kalau dulu kan gelap ya, sangat gelap, penerangannya cuma sebentar nek wong sing ekonomi agak bagus ya pakai petroman. Jadi misalnya di atas itu ada apa, sering kan wong nek kumpul doneng latar gitu kan. Nah, sekarang kan jarang orang kumpul neng latar. Ya berarti Pak Gatot kan orang Gunung Kidul juga jadi saksi. Desanya mana Pak Gatot? Rumahnya? Ya desanya di Panggung Mas. Giri Panggung. Kecamatan Tepus. Kecamatan. Ya. Dan ini saya mewawancarai orang yang pamit. Perasaan melihat sendiri. Karena itu menarik bagi pemikiran saya. Mengapa kok nggak ada yang misalnya sowan ngarson dalem di Yogyakarta yang di perukan ngarson dalem dulu waktu dulu ya, untuk hal ini bisa nggak, itu kan sama dengan Pak Geblok gitu, atau itu ya itu, kalau misalnya itu kutukan caranya menghilangkan gimana, itu belum ada jenis penangkal atau mungkin dikupas secara apa ya Mas, supranatural mungkin ya. Itu suprahunda itu berarti patak. Kapur oli sing panik biru patak. itu ada. Jadi sebenarnya ada beberapa versi untuk ini di luar data ya Mas, di luar data, di luar ilmu pengetahuan. Jadi kita faktor X ya. Konten menarik kalau pulang ke desa ngomong-ngomong ulung gantung itu menjadi konten menarik. Ya. Terus juga yang namanya kasus bunuh diri itu kan juga selain hubungannya dengan ulung gantung, saya tidak bisa mengaitkan dengan keadaan ekonomi ya, karena kita kan topiknya ulung gantung. Selain kasus bunuh diri karena ulung gantung, tapi
gantung diri pun ada yang mengatakan, kalau di sana ada yang mengatakan bahwa itu ada kasus tersangkut pautnya dengan pesugihan juga ada. Mengambil pesugihan itu ya, ya itu juga ada. Jadi ada dua versi benar. Kurung gantung itu sudah pasti itu menjadi momok bagi wong Gunung Kidul. Momok pasti itu wong Gunung Kidul itu yang ikutnya. Mati mergo kulung gantung berarti citranya negatif ya di sana Ustaz. Wah, itu warganya harus sejuk pesugihan gitu sih. Ya yang pasti kalau mati karena gantung diri itu keluarga atau ahli warisnya juga sangat terpukul Mas, karena ya malu Mas memang. Ya kan, karena kematian wajar. Itu aneh, bisa menunggu. Kemarin kan saya dikirim screenshot Profesor Manu mau mulai syuting film Pulung Gantung dengan upacara nyembelih kebu. Ya, itu asik loh. Kalau diteliti asik loh. Terus saya membuka data di Google, itu kan konon mengapa terjadinya Pulung Gantung, karena itu kutukan. Dulu itu prajurit Mojopahit dikejar prajurit Demak gitu loh. Akhirnya Sinun Brawijaya sampai di daerah Kidul itu dia bisa mukso. Kan ini data sekunder ya, tidak valid kok. Brawijaya sampai ke Gunung Kidul ya, gimana caranya saya nggak tahu, yang benar mana saya nggak tahu. Ketika dikejar Demak, prajuritnya ikut mukso nggak bisa, lakukan ritual gantung bareng-bareng daripada dibunuh prajurit Demak. Lebih baik gantung bareng-bareng. Itu kita baca di Google begitu. Tapi nek di sebenarnya kan menurut saya dari dua kata pulung dan gantung itu kan berlawanan Mas. Karena pulung itu sebuah kemujuran artinya ya. Tapi gantung itu kan sesuatu pemaksaan diri yang bukan haknya. Karena itu kan gantung itu kan misalnya dengan nyawa, yang nyawa itu kan haknya Gusti Allah, bukan hak kita. Itu miliknya Gusti Allah, bukan miliknya manusia. Itu kan dari dua kata itu menurut saya aneh. Keuntungan dan kerugian kalau sama seperti positif negatif gitu ya. Itu guru lagunya kecekel Pulung Gantung, apik itu judul film ini menarik loh. Pulung Gantung. Wong nek ketiban pulung itu kayak ketiban wahyu. Hubungannya dengan gantung itu banyak yang perlu disinau. Dalam Jogja itu ada loh yang ketiban wahyu. Mario ketiban wahyu. Iya, itu senang banget itu. Pokoknya tibane mengkurep. Ya, pokoknya terima kasih kan, saya sebagai orang Rembang kan penasaran. Ketika saya kalau sekarang misalnya dengan perkembangan teknologi terus nggak mau ibaratnya Pulung Gantung itu hanya sebuah lah disepelekan, tapi memang bener ada. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih. Itu khusus warga Kabupaten Gunung Kidul loh, pilih kecamatan atau kecamatan tertentu. Ya, kalau menurut saya nggak bisa saya mengatakan apa itu seluruh Gunung Kidul, tapi saya bisa menceritakan itu untuk wilayah saya. Ya, mungkin wilayah lain juga sering juga mengatakan itu ada, bahwa Pulung Gantung juga ada. Mungkin khusus ya, mungkin ya bener wilayah Gunung Kidul itu. Karena neng Bantul rano.
Sleman mungkin Rauno, kota Rauno Kulon kan, kota Gunung Kidul lah. Tapi nek wong dikatakan itu sesuatu yang apa lek arek mengada-ada, enggak, itu enggak mengada-ada dari dulu, belum gantung. Dan bentuknya ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang koyok tali, tapi tali itu berbentuk koyok cucuk, koyok syukur itu, atau koyok raket gitu. Itu mungkin bahan menarik loh kalau untuk Pak Ian di Gunung Kidul, narasumbernya Mbah Nun. Iya, bahan menarik kan Mbak, yang ungkap. Ini kan sampai sekarang belum mana sih mengungkap itu, terus istilahnya di Sinau sebenarnya kan awalnya dari apa, dan itu makhluknya berbentuk apa tuh, atau mungkin ada sejarah apa dari dulu, akhirnya kok masyarakat dari dulu sampai sekarang masih jadi korban-korban ulung gantung itu kan, belum ada sing mengungkapkan tentang itu sejarah ulung gantung. Buat film awal tapi nggak jadi. Tapi ceritanya gini, Ulung Gantung ada satu desa di Gunung Kidul, ono Ulung Gantung mau tiba, ternyata itu dimanfaatkan momen untuk pilkades misalnya, kayak saingan berat dipateni sih, ditekek terus digantung, tapi membuat isu mati ini Ulung Gantung, padahal itu rival pilkades misalnya seperti itu. Enggak bisa itu. Nah, menurut saya kalau untuk kepentingan atau mungkin itu dulu kendaraan suatu kepentingan itu enggak bisa, karena Ulung Gantung itu ya, tadi saya sampaikan itu sudah datang dulu tanpa ada tanda-tanda itu atau melihat barang aneh itu tadi, terus tiba-tiba ada yang gantung, karena Ulung Gantung nggak bisa dikonotasikan Ulung Gantung. Jadi tidak bisa ibaratnya juga pelarian karena Ulung Gantung, terus karena Ulung Gantung ya. Karena itu Ulung Gantung sudah datang duluan. Dan masyarakat sudah menyimpulkan bahwa suatu desa yang ketiban Ulung Gantung pasti desa ini bakalnya Ulung Gantung. Sudah pasti ya. Sudah pasti. Terima kasih informasinya dari Gunung Kidul, Handayani. Informasi yang menarik, dan di zaman milenial masih ada peristiwa seperti itu kan, unik ya, unik. Tahu unik sangat ya. Iya. Unik saras. Kalau mau nyinau tentang Ulung Gantung, tidak. Enggak, maksudnya begini, kalau mungkin mau melakukan penelitian kapan-kapan ke Gunung Kidul misalnya. Nah, itu tidak mau kok kamu paksa. Tidak, sudah tidak. Itu yang itu bang yang macam itu orang Gunung Kidul. Nek mikir kita tidak turunnya men selamat kali sama Ulung Gantung dari orang Gunung Kidul sendiri. Mau nikah tabir. Ya, kalau mau menyingkap tabir mau ke Gunung Kidul bisa nanti. Nah, setiap orang ditanya tahu. Tabirnya siapa yang disingkap? Kenapa? Yang disingkap tabirnya siapa? Tabir dan Joyo. Itu Kadir. Kadir airnya tinggi. Ya kan ada apa kan? Kadir air sama dibalik tadi kadar berita itu.